motivasi yaitu tentang seperti ini. Jangan lupa kita itu berdoa untuk hari ini, bahwa Tuhan itu aja tidak lupa loh membangun kita untuk pagi ini atau hari ini. Nah, bahkan kita itu berdoa itu bukan untuk hari ini aja, tapi kalau bisa itu untuk selalu kita itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih teman? Kenapa tidak semangat nih? Apakah puasa gimana? Good day, breaking ya, nanti kita speakingnya ya. Sekarang ada kan ibu terlebih dahulu ya. Nah, di sini pembelajaran kita itu menjadi 3 surat, di mana Al-Ikhlas, Al-Falaq, serta An-Nas. Yang pertama itu kita membahas tentang Quran surat Al-Ikhlas. Nah, apakah ada yang mengetahui apa itu Quran surat Al-Ikhlas? Apakah hafal? Bisa kita baca bersama? Kita mulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini kita artikan perkata ya. Gimana kul? Kul ialah berarti katakanlah. Wallah. Berarti dia itu adalah dia Allah Ahad, yang Esa. Yang Maha Esa, berarti katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Oke, lam yalid apa artinya perkata? Allahus samad, dalam salah. Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini kita perlu pahami bahwa di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini, di sini ada loh tauhid, yang dimana kita membahas adanya 3 tauhid kan. Di sana ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Nah, yang dimana kaitan dengan Quran surat Al-Ikhlas ini ialah di sini ada loh. Ternyata yang pertama itu Quran tauhid rububiyah. Nah, yang dimana tauhid rububiyah ini ialah bagaimana cara kita itu meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu itu berupa Allah yang menciptakan. Seperti apa? Allah menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki serta mengatur segala sesuatu yang ada di bumi, mengatur alam semesta. Nah, kemudian tauhid uluhiyah ialah tauhid yang mengimani atau beriman kepada Allah dengan cara berupa perbuatan. Nah, apa contohnya? Apa contohnya anak-anak ibu semuanya? Siapa yang tahu? Contoh dari tauhid uluhiyah. Berbentuk perbuatan. Kita itu meyakini kepada Allah bahwa kita dalam bentuk perbuatan. Salat, ya, salat, zikir, berbentuk ibadah. Ya. Nah, yang dimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ini itu ada kaitannya dengan Quran tauhid uluhiyah, yang dimana kan qul huwallahu ahad. Di sana menjelaskan bahwa Allah itu esa, yang dimana bentuk pengesaan kita itu kepada Allah berupa apa? Tauhid uluhiyah tadi, yaitu dengan cara kita itu melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah. Salah satu contohnya ialah sholat tadi. Nah, kemudian
siapa yang bisa baca di sini? Intinya aja. Ya. Wa aqimus sholat Wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Kita ulangi lagi lah biar semangat. Wa aqimus sholat Wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Oke, apa artinya tuh? Nah, jadi kaitannya ialah kita diperintahkan untuk tauhid mengesahkan Allah dengan bentuk perbuatan kita, yaitu apa? Yaitu Sholat. Salah satunya ya. Kemudian lanjut kepada Al-Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq. Siapa yang bisa bacakan di sini? Ya. Siapa yang bisa? Ya. Yang dimana bisa sama-sama kita lihat pada poin-poinnya ya. Yang dimana artinya ialah katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai suku dua dari dari kejahatan kejahatan makhluknya makhluknya. Yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita yang keempat apa? dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, di sini di dalam Al-Falaq ini itu juga ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah juga, yang dimana artinya di sini itu intinya itu kan dimana kita itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar dari godaan-godaan setan atau dari sesuatu yang tidak baik, seperti adanya kejahatan dari makhluknya, seperti adanya Dari sihir. Nah, bagaimana kita lihat dalam kehidupan kita, berupa adanya sihir. Sihir itu berupa dalam kehidupan kita, contohnya apa? Ya, santet, kultur. Nah, ya, itu apa yang ya, syirik, ya, syirik. Susu. Ya, itu salah satunya. Nah, yang dimana jika itu merupakan suatu perbuatan yang telah menyimpang, sesuatu yang telah mempersekutukan Allah. Nah, jika kita memiliki iman yang kuat, nah maka misalnya nih ada nih orang yang ingin menyandra kita nih atau sihir, jika kuat iman kita kan, maka kita insya Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah, maka akan terhindar dari mara bahaya tersebut. Nah, kemudian lanjut kepada Quran surat An-Nas. yang dimana bisa kita lihat bersama bahwa di sini artinya ialah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. yang kedua Sembahan manusia. raja manusia, yang ketiga Sembahan manusia. yang keempat Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. yang kelima apa? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia. Di sini ibu mau tanya dulu, apakah ada yang ibu tahu apa sih kaitannya di sini dengan Quran surat An-Nas ini dengan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam tauhid uluhiyah tersebut? Oke, angkat tangannya. Siapa yang nanya ya? Silakan. Siapa namanya? Sebenarnya mau. Menyuruh kita sholat. Nah, siapa lagi yang bisa? Berdoa dan Apa kaitannya? kita berdoa kepada Allah untuk berlindung dari hal-hal yang buruk. Berzikir, Bu. Berzikir. Benar. Siapa lagi? Gak ada yang bisa lagi nih. Nah, apa yang anak-anak ibu katakan itu benar. Nah, yang dimana kaitannya dengan tauhid uluhiyah tadi sama dengan Quran surat An-Nas, Quran surat Al-Falaq dengan Quran surat Al-Ikhlas tadi. Yang dimana ini yang ketiga surat ini itu saling berkaitan. Yang dimana juga
tauhidan, yang dimana kita itu ada di sana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana juga itu adanya kejahatan-kejahatan dari maknanya itu juga seperti adanya bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, seperti was-was tadi. Nah, itu kan merupakan bisikan dari syaitan. Sehingga kita itu ragu dalam melaksanakan suatu Ibadah. Nah, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Kita lanjut minggu depan ya. Mohon anak ibu semuanya mencatat apa yang ibu sampaikan serta jadi tugas di rumah.